Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu lagi dengan saya Mike dalam acara kesejukan bagi jiwa. Saya percaya kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Biar terus kita belajar bersyukur, saudara ya. Seperti biasa, saya akan ajak saudara-saudara untuk menyembah, memuji Tuhan. Kemudian saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan, di mana kisah-kisah itu sangat menginspirasi, memotivasi, bisa juga menggugah, menghibur, juga bisa menyentuh, ya, bahkan juga memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan, serta menyejukkan jiwa kita. Puji Tuhan saudara, mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kembali pada pagi hari ini hamba bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai hari ini di hidup kami. Kami percaya kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan senantiasa baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali hari ini hamba akan membacakan sebuah kisah kehidupan. Biar Allah Roh Kudus menuntun, memimpin, sehingga kisah ini akan menjadi berkat buat setiap orang yang mendengar. Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh dan kekurangan dan kelemahan ini, dan biar segalanya hamba kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
membacakan sebuah kisah yang ditulis seorang penulis terkenal, penulis Kristiani terkenal dan juga seorang hamba Tuhan. Bagaimana dia menggambarkan pekerjaan seorang pandai besi, ya, ketika membentuk sesuatu yang diinginkannya supaya menjadi lebih bagus, ya, lebih berkualitas, lebih bermanfaat. Dan seringkali juga ini dipakai di dalam ilustrasi kehidupan, ya, terlebih juga sebagai orang percaya ketika alami pembentukan dari Tuhan, alami proses dari Tuhan. Saya akan bacakan saudara kisah yang diberi judul Di Atas Besi Penempa. Dengan lengan yang kuat, pandai besi itu memasukkan penjepit ke dalam api. Sambil menjepit logam yang hendak dibentuk, kemudian meletakkannya di atas besi penempa. Matanya yang tajam mengamati potongan logam yang membara itu. Lalu ia membayangkan apa yang akan dibuatnya dengan potongan logam itu. Dibuat lebih tajam, lebih datar, lebih lebar, atau lebih panjang. Dengan gambaran yang jelas dalam pikirannya, ia mulai menempa besi itu. Tangan kirinya terus menjepit logam panas itu dengan penjepit, sedangkan tangan kanannya memukulkan palu seberat 1 kilogram pada logam yang akan dibentuk itu. Pada besi penempa tersebut, logam membara itu dibentuk kembali. Pandai besi itu tahu alat apa yang hendak dipakainya. Ia tahu ukurannya, ia tahu bentuknya, ia tahu kekuatannya. Tang, tang, tang. Pukulan palu itu terdengar nyaring. Suaranya menggema di ruangan itu. Asap memenuhi udara dan logam itu mulai terbentuk. Namun, pembentukan itu tidak terjadi dengan mudah. Pembentukan itu terjadi dengan melewati proses yang sulit. Melebur logam lama dan membentuknya kembali menjadi logam yang baru bukanlah proses yang mudah. Sekali lagi, logam itu tetap harus diletakkan di atas besi penempa, dan si pandai besi akan menghilangkan goresan, memperbaiki keretakan, memadatkan bagian-bagian yang bercelah, dan membersihkan kotoran yang ada pada logam itu. Dan seiring dengan berlalunya waktu, terjadilah perubahan. Yang dulunya tumpul menjadi tajam, yang dulunya bengkok menjadi lurus, yang dulunya lunak menjadi kuat, dan yang dulunya tak berguna menjadi berharga. Lalu pandai besi itu berhenti bekerja. Ia berhenti memalu dan meletakkan palunya. Dengan lengan kirinya yang kuat, ia mengangkat penjepit hingga logam yang baru terbentuk itu berada setinggi pandangan mata. Dalam keheningan, ia memeriksa logam yang masih mengeluarkan asap itu. Ia memeriksa logam yang berpijar itu sambil memutarnya untuk melihat apakah ada goresan atau keretakan padanya. Tak ada sedikit pun. Sekarang pandai besi itu sampai pada tahap akhir tugasnya. Ia mencelupkan logam panas membara itu ke dalam seember air di dekatnya.
Bersamaan dengan timbulnya suara mendesis dan aliran uap, logam itu mulai mengeras. Panasnya lenyap dalam rendaman air yang dingin. Dan mineral yang tadinya lentur dan lunak itu menjadi sebuah alat yang bermanfaat dan tak dapat dibengkokkan. Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Demikian saudara, kisah mengenai pandai besi yang membentuk sebuah logam ya, yang dibentuknya seturut kehendaknya. Kisah ini ditulis oleh seorang penulis Kristiani terkenal bernama Max Lucado. Saudara yang dikasihi, mungkin banyak juga di antara kita yang pernah mengalami proses dari Tuhan atau saat ini juga sedang mengalami proses itu dalam kehidupan kita. Tuhan sedang membentuk kita supaya kita bisa menjadi lebih lagi seperti yang Dia kehendaki. Memang dalam menghadapi proses itu tidak enak saudara ya. Kita merasa sakit, kita tidak nyaman, tapi percayalah saudara, di tangan Tuhan yang membentuk kita ya, pasti Dia akan menjadikan kita lebih indah. Dia pasti akan menjadikan kita menjadi orang percaya yang lebih kuat ya, orang percaya yang lebih berkenan kepadanya, yang dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan menjadi lebih kuat sehingga kita menjadi semakin lagi lebih sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Sebab itu ketika melalui proses, jangan kita mengeluh saudara, jangan putus asa, jangan marah kepada Tuhan, tetap bersyukur dan tetap percaya bahwa bersama Tuhan segalanya pasti akan indah pada waktunya Tuhan. Tetap terus percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Dia, karena di tangan penjunan kita, kita akan menjadi manusia yang lebih berharga di pemandangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, mari jalani hari-hari kita dengan terus bersyukur dan terus bersuka cita. Puji Tuhan saudara, kiranya kisah besi penempa ini ya bisa terus menguatkan kita dalam kita menjalani proses di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan yang menjadi Allah yang berdaulat dalam hidup kita, dan terus Dia dimuliakan melalui kehidupan kita. Terima kasih saudara untuk perhatiannya terhadap kisah-kisah yang saya bacakan. Biar ini semua akan membawa berkat bagi saudara semua. Seperti biasa, saya mohon saudara-saudara bisa like, kemudian yang belum subscribe silakan subscribe dan share supaya banyak lagi orang yang menerima berkat lewat kisah-kisah yang saya bacakan. Mari saudara saja kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar sebuah kisah bagaimana seorang pandai besi menempa sebuah logam untuk dibentuk menjadi seperti apa yang Dia kehendaki. Kami percaya Tuhan, seringkali juga sebagai orang percaya kami mengalami pembentukan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami tetap setia di dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya dan tetap terus berpengharapan. Karena kami tahu pembentukan Tuhan di hidup kami akan membawa hidup kami semakin bercahaya di hadapan Tuhan, semakin bisa menjadi berkat dan semakin memuliakan Tuhan. Jadilah Tuhan apa yang Kau kehendaki di hidup kami.
Ajar kami menjadi anak-anak yang setia, yang taat, dan terus bersyukur, dan terus menjalani hari-hari kami dengan sukacita dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pendengar yang mendengarkan kisah ini, yang melihat pembacaan kisah ini di YouTube. Tuhan memberkati, dan biar kekuatan yang dari Tuhan terus dilimpahkan di hidup kami. Jadikan kami orang-orang percaya yang terus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.